Kini kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari kami undang jemaat bangkit berdiri. Kita pujikan Dia, kita mengenali bagi Dia. Karena di dalam hal yang terima kasih Bapa atas segala manisnya dan sukacita. Amin. Kami silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Mari siapkan hati kita untuk menerima kebenarannya dan menerima pengajarannya dan menikmati hadirat Tuhan. Kita nyatakan dengan kerinduan kita kepada Tuhan. Oh
Shabbat Shalom, manusia. Selamat kita bertemu kembali dalam Avodah Shacharit Sabat. Baruch Hashem, kita bersyukur. Bulan ini juga adalah bulan Adar. Bulan Adar adalah bulan sukacita. Ya, Mesi Nikhnats di Adar. Jadi ada sukacita. Ya, kita merayakan Purim Sabat lalu. Matohu Ohalecha Yaakov Miskenotecha Yisrael Matohu Ohalecha Yaakov Miskenotecha ואני מרוב חסדך אבוא ביתך אסתחווה לקראת קודשך ביראתך מה טובו אוהליך יעקב מסכנותיך ישראל מה טובו אוהליך יעקב מסכנותיך ישראל אדוני אהבתי מעון ביתך ומקום משכן כבודך משכן כבודך ואני אסתחווה באברהם אברכה לפני ואני תפילתי לך אדוני את רצון אלוהים ברוך חסדך אלוהים ברוך חסדך ענני באמת יישך מה טובו אוהליך יעקב מסכנותיך ישראל מסכנותיך Israel. Dan aku kiranya doaku kepadamu Adonai boleh diterima Elohim dalam berkat kasih setiamu yang besar, jawablah aku dalam kebenaran keselamatanmu. Amin. Haleluya. Mazmur 92 kita akan bacakan, nanti di bagian akhir kita akan nyanyikan Sadika Tamah. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat, Tehillim 92 ya. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Adonai dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gam, dengan iringan kecapi,
Sebab telah kau buat aku bersuka cita ya Adonai dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Adonai, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya ya Adonai. Sebab sesungguhnya musuhmu ya Adonai, sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku. Telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Adonai akan bertunas di pelataran Elohim kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Adonai itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Kita nyanyikan Sadik Katamar. Bisa Sadik Katamar Ifra Keres Balbanon Yiske Shetuim Bevet Adonai Bechasron Eloheinu Yahavrichu Od Yenuvum Besheva Deshenim Brananim Yiyu Lehagi Ki Yashar Adonai Tzuri Velo Amlatabo Velo Amlatabo. Haleluya. Tuhan, kita spirit kita kepada Tuhan, kita akan masuk di dalam declaration of faith, pernyataan iman, penyembahan kepada Adonai Elohim kita. Baku et Adonai Hamemurah. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Mahmuto Leolam Haim. Dengarlah Israel, Adonai Elohim kita, Adonai Echad. Diberkatilah namanya, mulia kerajaannya untuk selama-lamanya. Ve'ahavta Adonai Elohecha Bekol lebabcha ובכל נפשך
ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושנתם לבניך ודיברת בהם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וכסרתם מאוד על ידיך, והיו לתותבות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות להם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם, אמן. Ya, sini dulu. Tuhan, anugerah Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupan keuangan kita. Mari kita doa. Bapa dalam sorga, Adonai Elohim, Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk anak-anak yang Tuhan berikan di dalam tiap-tiap rumah Tuhan, tiap-tiap keluarga jemaat-Mu Tuhan. Oh Bapa, kami tahu bahwa anak-anak yang Kau berikan dalam tiap-tiap rumah tangga adalah pusaka bagi orang tua mereka, di mana mereka berkewajiban mengajarkan terus Torah, Veshinantam lefanecha, Vedibartabam, terus generasi ke generasi sehingga tidak terputus, sehingga Torah Adonai boleh terus ditransformasikan sampai ke anak cucu. Oleh sebab itu Bapak, kami percaya bahwa Tuhan juga Tuhan nyatakan di atas tiap-tiap anak-anak kami, putra-putri kami ya Tuhan, sehingga mereka boleh terus hidup di dalam takut akan Tuhan. Mereka boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan yang sempurna akan Mesias Yeshua. Mereka boleh diberkati dalam hidup mereka, dalam pendidikan mereka, di dalam pergaulan mereka, di dalam pekerjaan, di dalam lingkungan pergaulan. Tuhan terus berkati, Tuhan proteksi, Tuhan bawa anak-anak kami mencapai sasaran yang tepat, melesat ya Tuhan sebagaikan anak panah yang mencapai sasaran yang tepat. Demikian anak-anak di masa muda ya Tuhan, sehingga anak-anak muda ini, sehingga anak-anak kami juga Tuhan boleh pakai ya Tuhan untuk membangun kerajaan-Mu di atas muka bumi ini, memperbesar kerajaan-Mu Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Anak laki-laki terima berkat. Simcha Elohim ke Efraim ki Manasye. Kiranya Elohim menjadikan engkau seperti Efraim dan Manasye. Engkau akan melupakan masa lalumu yang tidak menyenangkan, namun engkau akan tetap berbuah sekalipun lingkunganmu tidak mendukungmu, karena buah-buahmu berasal dari Bapa di sorga. Untuk anak perempuan terima berkat. Yismech Elohim ke Sarah, Rivka, Rachel, Belea. Kiranya Elohim menjadikan engkau seperti Sarah, Rivka, Rachel, dan Lea. Engkau akan menjadi wanita bijak seperti yang tertulis dalam Amsal 31. Engkau akan menjadi berkat bagi keluargamu, bagi jemaat, bagi masyarakat, serta menjadi berkat bagi keluargamu kelak jika engkau masuk di dalam pernikahan. Untuk keduanya terima berkat. Yevarechecha Adonai v'yishmerecha. Amen. Ya'er Adonai panav elecha v'yikunecha. Amen. Yisa Adonai panav elecha v'yashem lecha Shalom. Adonai memberkati engkau dan melindungi engkau. Adonai menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Adonai menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya langkah-langkah kehidupanmu akan terus dipimpin oleh Ruach HaKodesh, Beshem Yeshua HaMashiach. Amin. Kami Rasul Abraham yang berkata atas kehidupan kami. Baik, nyanyian Tefilat Halamin doa ini kita
bawakan di dalam nyanyian sama-sama. Afinu Sheba Shamayim Yitkadesh Shimcha Tavo Malchutcha Yaser Retzoncha Kebashamayim Ken Ba'aretz Et Lechem Kukeinu Ten Lanu Hayom Uslach Lanu Al Chataenu Ki Moses Ukim Gam Anachnu Lachotim Lanu Avinu Sheba Shamayim Yikadesh Shimcha Tavo Malchutcha Yaser Retzoncha Kebashamayim Ken Ba'aretz Et Lechem Kukeinu Ten Lanu Hayom Uslach Lanu Al Chatainu Ki Moses Ukim Gam Anachnu Lachotim Lanu Ve'al Tafienu Lidei Nisayon Ki im Chaseinu Min Hara Ki Lecha Hamamlacha Ve'hagvura Ve'hativeret Le'olmei Olamim Amen Ki Lecha Hamamlacha Ve'hagvura Ve'hativeret Le'olmei Olamim Amen 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 Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Mari kita naik ke gunung Adonai, ke rumah Elohe Yakob, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar Torah dan firman Adonai dari Yerusalem. Ki mit Sion tetze Torah, ki mit Sion tetze Torah, udvar Adonai mirushalayim, baruch senatan Torah, Torah, baruch senatan Torah, Torah, le'amo Israel, bikdushatro. Dari Sion akan keluar Torah dan firman Adonai dari Yerusalem.
Diberkatilah dia yang memberikan Torah kepada umatnya Israel dalam kekudusannya. Amin. Silakan duduk jemaat. Baik. Sebelum membacakan bagian dari Parashat Vayakhel, Parashat Torah, terimalah berkat Tuhan. Bismillah Abutenu Abraham Yitzhak Yaakov Hu yivarech et b'mayefi Asher ala lechapot Elohim ve'atorah hakadosh baruch hu yivarech oto ve'et mispakto ve'yisrach bracha ve'chatzlacha ve'kol ma'aseh yadai. Dia yang memberkati leluhur kita Abraham, Ishak dan Yakov. Kiranya dia memberkati Bapak Jefferson yang telah datang untuk menghormati Hashem dan Torah. Kiranya yang kudus diberkatilah dia, memberkati dia dan keluarganya, dan mengirimkan berkat dan kemakmuran dalam segala pekerjaan tangannya. Diberkatilah Adonai yang dipuji, diberkatilah Adonai yang dipuji selama-lamanya. Amin. Ya, bagian dari Parashat Vayakhel akan dibacakan. Silakan Pak Jefferson. Baru Adonai Hameporah Leolam Bait. Baru Ata Adonai Elohenu Melech Haolam Asher Bakar Banu Mikol Haamin Benatan Lanu Torato. Baru Ata Adonai Noten HaTorah. Amin. Diberkatilah Engkau Adonai Tuhan kami, penguasa alam semesta, yang telah memilih kami dari antara bangsa-bangsa dan memberikan kami Torah. Diberkatilah Engkau Adonai yang memberikan Torah. Semot 35 1-3. Vayakhel Mose et kol adat bnei Israel vayomer alehem elehadram hadparim aser siwa kepala asot atau otam seset yamin tac malaha upayom haspi ye lahem kodes sabat sabaton laipa kol hause pomeleha yumat loteparu et behor mos hotehem beyom hasabat Besora Yehokanan 11 ayat 14-50. Kinsurase hakohanim behabrusim et hasahedrin amru manase ha rei haich hase ose otot rabin imnanya loha hakol ya aminu bo peharumai yapo ye ya harim hu et makomenu beet umatenu kayafa sehaya ehad mehem pehu hakohen hagadol beota sana amar lahem et atem yodim kelum ab eishem mepinim sekdai lanu ki is ehad yamud beat haam velo tofat kol hauma pula. Keluaran 35 ayat 1-3. Peraturan tentang hari Sabat. Musa memanggil seluruh umat Israel untuk berkumpul, lalu berkata kepada mereka, inilah perintah Tuhan yang harus kita lakukan.
6 hari kita boleh bekerja dalam seminggu, tetapi pada hari yang ketujuh kita harus beristirahat penuh, karena hari itu adalah hari Sabat yang kita khususkan bagi Tuhan. Siapapun yang bekerja pada hari itu akan dihukum mati. Kita tidak boleh menyalakan api di dalam tempat tinggal kita pada hari Sabat. Besora, Yohanes 11 ayat 47-50. Karena itu kelompok Farisi bersama para imam kepala berkumpul dengan anggota-anggota sidang mahkamah agama. Mereka membicarakan soal Yesua. Apa harus kita lakukan? Orang itu melakukan banyak keajaiban. Kalau kita membiarkan dia terus berbuat seperti itu, pasti semua orang akan percaya kepadanya. Maka Raja Roma akan menyuruh tentaranya datang menghancurkan rumah Adonai dan semua orang Yahudi. Salah satu di antara mereka bernama Kayafas yang menjabat sebagai imam besar pada tahun itu. Dia berkata kepada mereka, "Kalian tidak tahu apa-apa. Coba pikir, daripada semua bangsa Yahudi binasa, lebih baik satu orang yang mati demi bangsa kita. Baru ata Adonai Elohenu melech haolam asir natan lanu Torat aemet bekaye olam mata olam nata betokenu baru ata Adonai notam haitora." Diberkatilah engkau Adonai Tuhan kami, Raja dunia, yang telah memberikan Taurat yang benar kepada kami, yang memberikan hidup kekal di dalam diri kami. Diberkatilah engkau Adonai yang telah memberkati Taurat. Amin. Amin. Saudara Pak Jufrison untuk atas pembacaan Torah yang sudah kita dengarkan bersama. Saya memberkati khasab baru Yesem Koach. Diberkatilah engkau Adonai Elohim kami, Raja semesta alam, gunung batu yang kekal, batu karang dari seluruh dunia, kebenaran dari segala zaman, yang maha kuasa, yang setia, yang mengatakan dan melakukan, yang mengucapkan dan memenuhi. Karena semua firman-Nya betul dan benar, dapat dipercaya engkau Adonai Elohim, dan dapat dipercaya segala firman-Mu, dan tidak ada satupun dari firman-Mu tidak digenapi. Karena engkaulah Tuhan dan Raja yang dapat dipercaya dan penuh belas kasihan. Diberkatilah engkau Adonai yang dapat dipercaya di dalam segala firman-Mu. Amin. Kita memberikan respon atas pembacaan Torah yang sudah kita dengarkan tadi dengan Etz Chaim, pohon kehidupan. Etz Chaim di lama Zikima betom checha meuzar derachecha darchei noam bekal netivotecha Hashivenu Adonai Elecha benashuva Kadesh Kadesh Yameinu Kadesh Yameinu Itulah pohon kehidupan bagi barang siapa yang memegangnya, dan barang siapa yang mendukungnya patut dipuji. Jalan-jalannya sungguh menyenangkan dan lorong-lorongnya penuh kedamaian. Kembalikan kami junjungan kepadamu, maka kami akan datang memperbaharui hari-hari kami seperti yang dahulu kala. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati seluruh jemaat-Mu yang ada ya Tuhan. Urapi kami sekalian Tuhan.
ketika kami membahas Torah Kados yang akan kami dengarkan bersama ya Tuhan, sehingga ini boleh merubah hidup kami, cara pandang kami, memberkati hidup kami Tuhan, ya kami boleh dipulihkan dan kemenangan kami boleh dapatkan melalui pendengaran akan firman. Terpujilah nama-Mu, Roh Kudus, terus urapi kami semua, kawal kami semua Tuhan, kita boleh merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu, Besem Yeshua HaMashiach. Amin. Amin. Kita baca dulu ikrar persekutuan ya. Setelah itu kita akan masuk ke dalam pembahasan. Kita baca bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri, kita menghormati ikrar kita. 2, 3. Dengan sukacita aku bersekutu dengan junjungan Yeshua HaMashiach, yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan, sumber keselamatan kekal. Seperti carang yang tetap melekat pada pokok anggur, demikian aku tinggal dalam kasih-Nya dengan melakukan segala perintah-Nya. Aku ada seperti yang dikatakannya aku ada. Aku akan jadi seperti yang dikatakannya aku akan jadi. Kehidupan yang berbuah lebat bagi kemuliaan-Nya. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan berhasil dalam perintah-Nya. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi janji Tuhan kekal selamanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu saudara sekalian yang kekasih di dalam Yeshua HaMashiach, junjungan kita masuk di dalam parashat Vayachel ya. Biasanya Vayachel ini dipadankan dengan Vayachel Pekudei, tapi di tahun ini dia terpisah. Vayachel ada Pekudei tersendiri ya. Ini masih berbicara tentang Miskan ya, pembangunan Miskan, pembangunan rumah Tuhan ya, kemah suci. Jadi bahwa setelah insiden penyembahan anak lembu emas di parashat Kitisa yang lalu yang kita sudah dengar ya, bagaimana Israel berpaling, tidak sabar ya untuk menantikan Moshe Rabbeinu turun dari Sinai untuk membawa Torah. Dan mereka menyangka Mose sudah mati, Mose sudah hilang entah kemana gitu ya. Sehingga mengakibatkan dua loh batu itu dihancurkan ya. Jadi Mose diperintahkan kembali naik ke Gunung Sinai ya, dan untuk menerima Torah. Kemudian ia tinggal di sana 40 hari ya. Kemudian turun lagi untuk membawa dua loh batu yang baru yang Tuhan suruh dia paham ya. Waktu dia bawa turun, kemuliaan Shekinah Elohim itu terpapar di wajahnya, terpancar. Dan Bani Israel tidak sanggup untuk melihat kemuliaan Shekinah yang ada di wajah Moshe. Sebab dia di atas Gunung Sinai 40 hari ya, dia menerima pewahyuan, dia menerima khason, dia menerima firman itu yang dia bawa gitu. Sehingga mukanya harus diselubungi ya di parashat Kitisa. Jadi kita bisa melihat sehingga Shekinah Elohim ada pada Moshe. Dan dia turun itu pada hari raya Yom Kippur, pada hari raya Atonement, hari raya pendamaian ya. Dan setelah puasa Yom Kippur berlalu, lalu Elohim memerintahkan untuk membangun Bet Miskan, Bet Hamikdash atau Miskan ya. Kemudian segera itu dilaksanakan. Jadi hal ini diulangi sesudah mereka memasuki Kanaan. Sesudah Yom Kippur selesai, segera mereka mempersiapkan untuk juga pembangunan Sukkah dalam rangka untuk merayakan Sukkot. Tapi ini kita berbicara tentang Miskan, tentang tentang rumah Tuhan, ya, tentang kemah suci, ya, kemah suci. Puji Tuhan, kita bersyukur. Jadi parashat ini dibuka dengan perintah Syabat sebagai hari yang kudus, sebagai hari perhentian ya. Sebagai Syabat Hamenukah bagi kita, bagi nefes kita. Syabat Vai Nafas ya. Syabat Vai Nafas, Syabat Vai Nafas, Syabat Vai Nafas. Kalau kita RF Syabat itu selalu kita naikkan ya. Syabat untuk jiwa kita. Dan Torah mengaitkan konsep Syabat dan tempat kudus
secara searah ya. Jadi kemah suci adalah tempat kudus ya, yang berbentuk ruang atau space, dan sementara Syabat adalah kekudusan, kedoshim, kekudusan dalam lini waktu ya, dalam waktu, hitungannya dalam waktu. Sedangkan miskan itu tempat. Jadi Syabat disebut moed atau waktu yang ditetapkan Adonai, dan sementara miskan atau kemah suci itu disebut ohel moed, tempat jemaah berkumpul dan merayakan Syabat dan hari raya ya, dan jadi kemah suci menetapkan batas dalam ruang, Syabat juga menetapkan batas dalam ruang. Jadi ada waktu memulai, ada waktu untuk mengakhiri. Dan kita memulai Syabat dengan apa? Erev Syabat ya, Bapak Ibu. Ya, saya bersyukur kalau Jemaat El Chai juga sudah mulai melakukan Erev Syabat. Jadi mulai dari Jumat petang kita langsung ingat Zachor Besamor, ingat dan kuduskan. 2 perintah, Zachor Besamor. Ketika kita mengingat Zachor, maka kita melangkah kembali untuk separate Syabat, untuk memisahkan, untuk menguduskan Syabat ya. Dengan apa? Dengan kita membaca Mazmur, kita membaca berkat Syabat ya. Puji Tuhan, kita Messianic Judaism punya Sidur. Jadi inilah yang sebetulnya menjadi satu pedoman bagi kita, bagaimana kita memulai aktivitas spiritual kita sehari-hari, Bapak Ibu sekalian. Ya memang kalau di gereja pada umumnya nggak punya acuan seperti ini ya. Ya artinya itu spontaning semua, berdoa pagi, kemudian melakukan tefillah, menyanyikan Mazmur. Kalau kita memang ada panduannya. Tetapi Bapak Ibu juga kita tidak kaku ya. Artinya begini, pada saat tidak ada ini mungkin Bapak Ibu di satu tempat, kita bisa berdoa spontan ya, bersyukur, memuji Tuhan. Kita tidak harus ada sidur, harus tidak juga ya. Sidur ini membantu kita manakala kita bisa assembling bersama-sama ya, berkumpul bersama-sama seperti ini. Juga pribadi juga. Tetapi artinya kalau tidak ada sidur, kita tetap bisa berdoa, kita tetap bisa bersyukur, memuji Elohim ya, dengan nyanyian, dengan pujian, dengan mazmur begitu. Ada yang bertanya kepada saya juga begini, bagaimana kalau kita mau tefillah? Ya pakai sidur. Ini adalah sidur yang membawa kita juga untuk menyatu dengan Bani Israel ya, dengan neshama orang-orang Israel. Kita baca, mereka baca yang sama, itu ada satu kekuatan, ada satu spirit ya, energi yang luar biasa yang bisa mengubah itu pola. Tapi bagaimana kalau kita enggak? Ya tidak apa-apa juga. Bapak Ibu bisa berdoa spontan. Itu tidak mengurangi kualitas ya, karena ada juga orang yang agak harus pakai sidur, tidak pakai sidur itu tidak apa. Kalau ada sidur bagus. Ya, begitu Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi Sabat betapa pentingnya di sini kita lihat ya, dalam parashat Vayakhel ini ya, luar biasa Tuhan mengingatkan kembali bagaimana Syabat itu harus dipelihara, Syabat itu harus dilakukan. Tadi sudah dibaca ya oleh Pak Jefferson, luar biasa bagaimana Tuhan ingin hidupnya, Tuhan ingin hidup umatnya itu mempunyai satu tatanan, satu pola hidup orang kudus, umat yang mamleket kohanim begoi kados ya. Umat yang berimamat dan berkerajaan, bangsa yang kudus ya. Kamulah bangsa yang kudus, imamat yang berkerajaan, bangsa pilihan Elohim, itu Bani Israel. Ya, ada orang Kristen mengklaim begitu juga, tidak apa-apa. Kalau dia dimasukkan, ditempelkan dalam pohon zaitun sejak dalam komunitas, dia bisa mengatakan itu. Ya, tapi kalau dia mempunyai sifat antisemit, anti Yahudi dan dia tidak ada bagian di dalam situ. Bapak Ibu sekalian, itu hanya bagian kita yang percaya sesuai dengan Roma pasal 11. Ya, puji Tuhan.
kita bersyukur yang kita diberikan Syabat ya kepada Israel dan juga kepada kita orang percaya di dalam Yeshua ya. Kenapa kita harus memelihara Syabat? Syabat adalah mitzvah. Syabat adalah covenant, perjanjian ya. Di dalam Sidul kita bisa lihat juga toh Bapak Ibu yang punya di sini dikatakan di halaman 9, ingatlah dan kuduskan hari Sabat dari Zakor, Besamor, Yom HaSyabat ya. Waktu Tuhan memberikan mitzvah ini. Jadi Syabat mengingatkan kita bahwa Adonai Elohim itulah pencipta. Dia menciptakan lalu dia beristirahat. Setelah dia menciptakan semua segala sesuatunya selama 6 hari, dia beristirahat. Itu sudah dia nyatakan dalam Bereshit, dalam Kejadian. Dalam Kejadian Tuhan sudah memberikan satu signal bahwa dia sendiri beristirahat di hari ke-7. Dan kemudian ketika Israel lahir, Israel diberikan Syabat sebagai tanda perjanjian. Syabat yang menjadi apa Bapak Ibu? Wedding ring, cincin kawin, untuk mengingatkan Israel bahwa kamu adalah umatku. Kamu sudah aku pinang, kamu sudah menjadi istriku. Apa tandanya? Cincin kawin di Sinai. Ya, itu pernikahan orang Israel di Sinai. Tuhan mengambil dari budak menjadi orang bebas, merdeka, dan menjadi umat yang Tuhan ambil dan Tuhan pilih sampai selama-lamanya ya. Dan bagaimana dengan kita? Syabat bagi kita juga adalah perhentian, menucha kita, menachem kita, dan kita dapatkan perhentian kita di dalam Yeshua. Sebab Yeshua katakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. I will give you rest, perhentian, menucha. Itu juga bicara tentang Syabat, Bapak Ibu Saudara kalian. Yeshua adalah Syabat kita. Kita tidak mencari keselamatan kita di mana-mana. Keselamatan kita temukan hanya dalam Yeshua. Yeshua, junjungan kita, Yeshua Ha'adon, ya. Yeshua yang ilahi, ya. Yeshua Tuhan kita, dia Tuhan, dia ilahi, dia divine, dia firman yang kekal, dia tidak terbatas apapun juga, dia pencipta. Bapa berfirman, firmannya adalah menjadi daging, menjadi manusia, itulah Yeshua. Dan dialah Syabat kita, dialah perhentian, dialah menucha kita. Haleluya, puji Tuhan. Ini rahasia yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita orang percaya ya. Perhentian bagi kita di dalam Yeshua dari pekan ke pekan, sehingga itu kita terus mengingat, kita terus merindukan ya. Sebab apa? Syabat yang kita rayakan dari pekan ke pekan itu adalah Syabat yang nanti di milenium ke-7 kita akan masuk ya. Dan kita akan melihat Raja segala raja memerintah dari Yerusalem. Dia memberikan semua mitzvot Adonai itu akan berjalan dan akan berjalan sempurna, diajarkan oleh Mashiach Sidkenu sebagai Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, Adon Ha-Adonim, Melech HaMlachim, Ribon HaOlam. Dan seluruh bangsa manapun akan melihat dan harus tunduk pada Torah Mashiach, Torah Moshe, Torah Mashiach. Haleluya, puji Tuhan. Ya, jadi Syabat itu penting Bapak Ibu, dan Syabat juga adalah yang memelihara Israel. Ketika Israel diberikan Syabat, ketika Syabat ditetapkan menjadi perhentian bagi Israel, ya, cincin kawin, meterai, covenant, disitulah Syabat memelihara hidup Israel. Disitulah Syabat melingkupi bangsa Israel. Mereka kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka dibuang dalam diaspora, kemanapun. Ya, kita ingat tahun berapa, 90 berapa ya? Itu Itzhak Rabin itu pernah datang ke Indonesia. Tapi waktu itu hari Jumat sudah petang. Lalu kemudian dia bingung. Dia nggak akan mungkin buka Syabat di Indonesia. Dia pergi ke Singapura. Di sinagog ada Singapura, dia pergi ke sinagog di Singapura.
dan dia berbuka Syabat. Artinya dia tetap mengingat Syabat. Bangsa Yahudi di tengah tekanan dan aniaya Holocaust ketika Nazi berkuasa, ketika Syabat tiba, mereka tetap memelihara Syabat. Sekalipun Nazi itu violated Syabat, ya, mereka mocking orang Yahudi, mereka hina, mereka aniaya secara luar biasa, tetapi mereka tetap memelihara Syabat. Sebab mereka tahu Syabat adalah perjanjian. Dan nantinya bangsa ini akan tahu bahwa Syabat mereka yang sesungguhnya adalah Mesias ben David, Mesias ben Yosef, yang menyatakan diri kepada saudara-saudara. Dan akan terjadi rekonsiliasi, akan terjadi pemulihan, akan terjadi pemulihan yang luar biasa bagi bangsa Israel. Haleluya, puji Tuhan. Jadi Parashat Vayakhel, kita lihat tema utamanya adalah membangun tempat kudus, ketaatan, kerelaan, dan kesatuan dalam melayani Elohim. Parashat Vayakhel berarti itu ia mengumpulkan, ya. Tadi kita sudah dengarkan dibaca oleh Pak Edison, ia mengumpulkan, mengacu pada saat Moshe mengumpulkan orang Israel, bangsa Israel, untuk menyampaikan perintah Elohim tentang Mizpah, tentang kemah suci. Jadi dalam bagian ini ada 3 prinsip utama yang diajarkan. Tadi kita sudah bahas, yaitu Syabat sebagai hal yang utama, sebagai covenant dan sebagai prioritas dalam kehidupan rohani orang percaya. Yang kedua adalah kerelaan hati dalam memberi dan melayani. Ya, dalam membangun Mizpah, Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk mengumpulkan persembahan. Ya, karena bagaimana mau membangun Mizpah atau membangun kemah suci tanpa benda-benda, tanpa sesuatu alat atau apapun yang digunakan untuk membangun. Dan itu harus datang dari bangsa Yahudi, dari bangsa Israel, ya, dari orang-orang Israel. Di mana mereka mendapatkan benda-benda itu? Emas, kain-kain yang bagus, ya, perak dan segalanya untuk membangun Mizpah. Mereka mendapatkan itu ketika mereka keluar dari Mesir. Tuhan membuat orang Mesir berbaik hati dan memberikan semua hartanya kepada orang Israel. Disitulah apa yang mereka dapat waktu mereka keluar dari Mesir, itu yang digunakan untuk membangun Mizpah, untuk membangun kemah suci. Ya, Tuhan merancang begitu indah, begitu rapi, sesuatu yang tidak dipikirkan oleh orang Israel sekalipun, oleh Moshe Rabbeinu sekalipun. Tetapi itu ternyata berguna ketika mereka sampai di padang gurun, sampai pada satu tempat di mana mereka harus mendirikan kemah suci. Dan persembahan itulah yang diberikan kepada Moshe, ya, kepada Tuhan untuk membangun Mizpah. Yang kedua, kerelaan hati dalam memberi melayani, ya. Ketiga adalah kesatuan umat dalam membangun tempat kudus, ya, kesatuan, akhdut dan kulken, kebersamaan, ya, yaha, ilema tohu manahim sebetahim gam yaha, dengan bersatu bersama-sama umat Tuhan bersuka cita, itu artinya ilema tohu. Jadi Parashat ini jadi bukan hanya membahas pembangunan Mizpah secara fisik, tetapi juga mengajarkan bagaimana setiap individu, setiap orang, setiap jiwa berperan dalam membangun hubungan yang kudus, yang kados dengan sesama dan juga terhadap Elohim. Ya. Jadi ada 2 hal, yaitu vertikal dan horizontal. Hubungan kita vertikal kepada Hashem dan juga kepada sesama, Mishpatim. Ya, di Parashat Mishpatim ini dibahas tentang hubungan sesama, bagaimana kita memperlakukan saudara-saudara kita di dalam Tuhan, di dalam hubungannya sebagai sesama keluarga, di dalam Tuhan, sesama jemaat Tuhan. Ya. Jadi satu, Syabat adalah sebagai fondasi, sebagai covenant, ya, kehidupan secara spiritual. Tadi kita sudah dengar Keluaran 35 ayat 1-3,
Jadi sebelum Moshe menyampaikan instruksi tentang miskan, ia terlebih dahulu menegaskan kembali tadi hukum tentang Syabat. Dan Syabat itu penting, ya, karena Syabat adalah tanda perjanjian antara Elohim dengan Israel, ya. Dalam Keluaran 31 ayat 13-37, maka haruslah orang Israel memelihara Syabat besamru, ya. Besamru bnei Israel et hasyabat lasot et hasyabat ledorotam berit olam. Lalu kemudian pembangunan miskan adalah sebagai suatu pekerjaan yang bersifat kudus, ya, pekerjaan yang bersifat kudus, pelayanan kudus, ya, tetapi juga tidak boleh menggantikan Syabat, ya. Jadi ada urusannya juga dengan melangkah, ya. Pembangunan bait suci itu dikerjakan dengan tenaga, dengan pekerjaan, tetapi ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan karena itu berkaitan dengan melangkah. 39 pekerjaan untuk membangun bait suci. Ya, jadi kalau pada hari Sabat melangkah atau bekerja itu tidak bisa kita lakukan. Kita mesti pisahkan begitu. Makanya kenapa ketika Syabat, sebelum Sabat, biasanya orang Yahudi 18 menit sebelum Syabat itu sudah menyalakan hadlakat nerot Syabat. Ya. Berkat Sabat lilin sudah dinyalakan. Supaya apa? Dia tidak memviolated Sabat, dia tidak mencederai Sabat. Jadi kan tidak boleh ada larang menyalakan api toh pada Sabat, tetapi sebelum Sabat bisa dilakukan. Itu maksudnya Bapak Ibu, ya. Kalau kita di rumah Erev Sabat kita nyalakan lilin tentu sebelum jam 6 begitu. Sekalipun kadang-kadang memang setelah jam 6 sekalipun kita sudah nyalakan lilin, ya. Ya, bagi kita sebagai bangsa-bangsa itu menjadi satu pembelajaran, ya, proses, ya. Proses bagi kita supaya kita juga semakin mengerti, semakin memahami, ya, bagaimana Syabat itu dilakukan prosedurnya, semakin sempurna dalam proses memelihara Syabat, begitu. Jadi Elohim mengajarkan bahwa ibadah sejati bukan hanya dalam aktivitas, tetapi juga dalam ketaatan untuk beristirahat dan menguduskan hari Syabat, ya. Bahwa dalam kehidupan modern kita sering disibukkan dengan pekerjaan kita, dengan pelayanan, tetapi kita tetap secara pribadi kita mempunyai hubungan yang khusus juga kepada Tuhan, ya. Banyak orang yang melayani Tuhan sana kemari, ya, tetapi dia nggak punya waktu juga secara pribadi untuk mempunyai relationship. Itu penting juga bagi kita saat teduh, ya, ketika kita bangun pagi, modani lefanecha melech chai bechayam zecheh chesata binishmati bechemra rabah emunatecha. Itu adalah meditation, meditate yourself. David katakan, ya, apa ya, meditasi itu artinya perenungan, ya, merenungkan sesuatu yang divine, bahwa kita ini manusia yang pada nggak ada apa-apanya tanpa khasiat Dia, ya, karena selama kita tidur seperti seakan-akan jiwa kita nggak ada pada tubuh kita, tetapi dikembalikannya kembali neshama kita, nefes kita, dan kita bersyukur. Yaitu dia meditate, merenungkan kebaikan Tuhan, lalu kita berdoa, bersyukur, ya. Kita berdoa juga nggak perlu lama-lama Bapak Ibu, ya. Yesus katakan jangan berdoa terlalu diulang-ulang dan bertele-tele. Artinya doa itu sesuatu yang keluar dari hati dan sungguh-sungguh, ya. Karena ada juga orang yang bilang, oh berdoanya kurang tuh kalau tidak sejam 2 jam. Ya kan, waktumu habis hanya buat itu aja. Kita kan manusia dinamis, punya pekerjaan, ya. Jadi kita bisa memilah, kita punya discern, ya. Kita punya sesuatu yang apa ya, kecuali kalau memang ada doa semalam suntuk, ada doa seperti doa hari Rabu, ya, tentu itu memerlukan waktu khusus, ya. Bukan artinya, jadi begini, bukan artinya juga doa itu kelamaan juga, bukan artinya doa itu terlalu singkat. Kita lihat kebutuhannya, kita melihat efektivitasnya, kita melihat kuasa dari doa itu sendiri seperti apa, ya, sehingga kita nggak bisa dikatakan bahwa doa yang efektif yang penuh dengan kuasa itu harus lama, tidak, ya.
Doa yang tidak efektif sebentar tinggal. Ya, tidak seperti itu. Ya, kita lihat orang tokoh Alkitab, dia berdoa sebentar, Tuhan menjawab. Jadi kita memahami apa esensi dari doa kita, tefillah kita, dari ucapan syukur kita. Ya, itu maksudnya. Jadi hubungan kita secara pribadi, kita meditate, kita punya soul, kita punya jiwa kepada Tuhan sehingga kita di-refresh. Ya. Engkau menyegarkan jiwaku, David bilang ya, dalam Mazmur 23. Ya. Apa namanya itu dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, Dia akan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di pada rumput hijau. Dia menyegarkan jiwa. Selalu Tuhan menyegarkan jiwa kita ketika kita melihat kebaikannya di pagi hari, ketika kita melihat rahmatnya di malam hari, yang selalu baru, yang tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun keadaan situasi yang kita hadapi dalam hidup kita sulit, berat, tetapi kasih Tuhan, khair dan khesed, rahmat dan anugerahnya tidak pernah Dia tinggalkan bagi kita, saudara. Ya, kami pun mengalami hal-hal yang berat, ya. Tapi Tuhan beri penghiburan, beri kekuatan, ya. Merefresh kembali sesuatu. Ya, ketika Syabat kita diingatkan oleh-Nya. Betapa luar biasanya Tuhan memelihara orang-orang percaya. Amin, Bapak Ibu. Amin. Jadi Mizkan adalah tempat di mana kehadiran Elohim berdiam, ada Shekinah. Rumah kita pun begitu, harus ada Shekinah. Makanya setiap kali kita berdoa dikatakan ada shalom bait, shalom dalam rumah. Ya, sebisa mungkin minta, ya Bapak kami minta shalom bait dalam rumah. Jadi kadang-kadang hal-hal sepele itu bisa merusak damai sejahtera kita, Bapak Ibu ya. Ke anak atau suami istri ya, hal sepele yang mungkin tidak perlu muncul sebetulnya ya. Atau gara-gara anak kita mungkin melawan, susah diatur ya. Mungkin mau ibadah, mau kebaktian gitu ya, nanti tensinya tinggi ya. Nah, itu damai sejahtera udah mulai hilang ya. Terus terang aja, seringkali hal-hal sepele membuat damai sejahtera kita hilang dan membuat kita tawar begitu. Kalau gitu nggak usah ke gereja, kalau gitu nggak usah. Ini seringkali sebagai manusia kita begitu ya, karena melihat situasi yang menjengkelkan, mungkin sesuatu situasi yang membuat kita marah gitu ya, memancing emosi kita. Padahal kita pada saat itu sedang siap-siap mau beribadah atau mau pergi ke suatu tempat. Nah itu yang Tuhan bilang, kuasailah dirimu dan jadilah tenang sehingga kau dapat berdoa. Dan karena hal-hal seperti itu bisa memancing kita sehingga shalom baitnya hilang. Kalau shalom bait hilang, shalom hamasyah yang ada dalam hati kita pun bisa sirna. Jadi kita minta dalam kita berdoa, Papa minta shalom bait dalam rumah dan shalom hamasyah di dalam jiwa kita, roh kita, sehingga itu bisa menjadi sesuatu yang bisa melindungi kita. Shalom itu menjadi sesuatu yang bisa memproteksi kita dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat yang akan mengganggu mengganggu damai sejahtera kita, ya. Emunah kita, bitachon kita. Kita minta sama Tuhan. Itu pentingnya kita memelihara, kita kepada Tuhan, ya, mempunyai hubungan yang pribadi. Dan juga memberi dengan kerelaan untuk menunjukkan bahwa kita memahami bahwa semua yang kita miliki berasal dari Elohim. Ya, mungkin saya juga terkesan luar biasa ketika kemarin ada banjir melanda Bekasi luar biasa dan beberapa jemaat kena dampak yang sangat serius ya. Dan saya lihat itu luar biasa ya, ada Gemilut Hasadim ya, jemaat sama-sama berkunjung kemudian menghibur, yang membantu. Wah, itu luar biasa sekali. Itu memberikan kekuatan bagi kita. Itu yang membawa kita kepada satu kesatuan, akhdud, ya, gamyaha, sehingga kita tetap percaya bahwa Tuhan memelihara kita yang Tuhan tunjukkan kepada saudara-saudara kita, simpati, perhatian. Itu yang disebut dengan Gemilut Hasadim.
kecil, tidak, tapi hati yang penuh dengan gemilut hasadim. Ya, dunia ini, this world is sustained by 3 things. Dunia ini ditopang oleh 3 hal dalam Pirkei Avot. Oleh Torah pertama, kemudian kedua oleh avodah, dan ketiga gemilut hasadim. Torah Hashem, kemudian avodah itu ibadah kita, pekerjaan baik kita. Jadi berdoa juga ibadah, bekerja yang baik juga adalah avodah. Dan yang ketiga gemilut hasadim, perbuatan baik, perbuatan kasih. Itu yang menopang dunia ini sehingga terjadi tikun olam. Haleluya. Ada ini juga menjadi sebuah bentuk tikun ya. Kita lanjutkan yang tadi, aplikasi dari mengapa kerelaan itu penting di dalam membangun miskan ya. Itu menjadi satu bentuk tikun perbaikan atas dosa yang dilakukan Israel ketika mereka menyembah patung anak lembu emas. Itu satu, bagaimana ya Bapak Ibu, di Tuhan Mose ke atas mengambil ketubah. Israel kan diambil sebagai istri. Kemudian Mose naik ambil ketubah, itu artinya surat nikahnya. Tetapi mempelainya di bawah apa? Menyembah anak lembu emas, melakukan perzinahan rohani, melakukan kejahatan yang luar biasa, sehingga loh batu itu hancur. Loh batu yang Moshe bawa ke bawah, dalam Miras dikatakan itu adalah blue sapphire. Batu blue sapphire. Bapak Ibu kalau pakai blue sapphire yang asli berapa harga? Itu hancur ketika Moshe ke bawah dan dia melihat penyembahan anak lembu emas. Moshe langsung tidak kuat tangannya. Ya. Karena dia tidak kuat, dia lempar, dan dia marah, dia lempar. Kamu sudah penista yang maha kudus yang sudah mengambil kamu menjadi umat. Makanya Moshe harus naik kembali untuk menerima. Kenapa Moshe naik kembali? Karena Moshe adalah intercessor. Moshe adalah Masiah bagi Israel. Dia nggak mau Israel dilupakan, dimusnahkan. Tuhan bilang loh, Moshe, aku akan menghancurkan Israel. Biar nanti bangkit satu generasi dari generasi Lewi, dari generasi Moshe. Tapi apa Moshe bilang? Apa nanti yang bangsa-bangsa lain akan dengar ketika engkau membawa mereka dengan tanganmu yang kuat dan lengan yang teracung, lalu engkau binasakan? Ya. Mesirut nefesnya luar biasa, pengorbanannya yang luar biasa. Dia katakan begitu. Dia tak mau. Dia nggak mau ngambil keuntungan. Oh iya, kesempatan nih, kan saya yang biar keturunan saya. Tidak. Israel adalah saudara-saudaranya kita. Sekalipun mereka berdosa. Itu yang disebut dengan khed dan khesed yang tak terbatas. Tuhan melihat itu. Tuhan melihat Yeshua ketika disalib. Ya, dia menanggung semua dosa. Ya, Bapak, ampun. Satu hal yang paralel. Ini kejadian yang paralel. Apa yang dialami Mose terhadap Israel dan Yeshua terhadap Allah, terhadap seluruh dunia, itu sama. Ya, Yeshua intercessor yang ilahi. Dia berdiri untuk kita, sama seperti Mose. Tidak mau ketika Mose katakan Adonai, Adonai, El Rahum Bechanun, Erech Apaim Berab Chesed. Adonai, Adonai yang penuh kemurahan, belas kasih, dan sekali-kali tidak akan membalaskan kejahatan. Jadi Mose sebagai intercessor minta kemurahan, dan Tuhan nyatakan, Tuhan, ini kamu naik, aku akan berikan 2 loh batu yang baru. Makanya ketika Mose turun, wajahnya bercahaya, pemuliaan Tuhan. Jadi kita lihat di sini bahwa itu penting, ya, penting bagi kita untuk kita merenungkan kembali bagaimana kasih Tuhan kepada umatnya, bagaimana kasih Tuhan terhadap hidup kita, pengorbanan Yeshua seperti Moshe juga yang Yeshua lakukan. Mesirut itu dia berkorban. Yeshua adalah sadik hat sadikin, orang benar dari segala orang benar.
Dia yang menanggung. Sebab apa? Sebab ketika Bapak melihat dosa, Bapak tidak bisa melihat dosa harus dihukum. Tetapi dosa kita sudah tertutup dengan darah. Darahnya menutupi pelanggaranku. Pelanggaran kita tertutup oleh dosa anak domba. Sehingga Bapak tidak lagi lihat dosa, dia lihat anak. Luar biasa. Haleluya. Kemudian yang ketiga, kesatuan dalam membangun tempat kudus, Mishkan. Ya, dalam proses membangun Mishkan, Elohim memilih Betsalel dan Oholiab. Ya, Betsalel dan Oholiab. Betsalel itu dari suku Yehuda. Dia cucunya Hur. Hur ini adalah suami dari Miriam. Miriam kakak Moshe. Ya. Ini dari suku Yehuda, dan Oholiab dari suku Dan. Ya. Betsalel adalah seorang craftsman, dia seorang ahli seni, ahli sesuatu membangun. Ya. Dia membuat segala sesuatunya, dan dia adalah yang Moshe tunjuk juga untuk membuat Aron Kodes yang bersalut emas, ya, dan benda-benda kudus yang ada di Mishkan, di kemah suci. Dan Oholiab, ya, Oholiab suku Dan, dua orang ini yang menjadi arsitek untuk pembangunan Mishkan. Luar biasa. Ya. Kita katakan bahwa dalam Torah pun ada orang-orang yang diurapi dan penuh dengan Ruach HaKodes. Mereka orang-orang penuh Roh Kudus. Ya. Kita kan bisa katakan klaim gereja modern saat ini, oh dalam Torah tidak ada Roh Kudus, tidak ada urapan. Kita lihat Betsalel dan Oholiab, they are full of spirit. Mereka penuh Roh Kudus. Mereka penuh urapan, dan mereka dipilih untuk membangun Mishkan sebagai arsitek, sebagai kontraktornya yang mungkin sekarang gitu. Tuhan pakai mereka dengan luar biasa untuk membangun Mishkan. Setiap orang memiliki peran keterampilan yang unik dalam pekerjaan Elohim. Kita pun demikian juga sebagai jemaat. Kita mempunyai talenta yang Tuhan sudah berikan. Berikan talentamu kepada Tuhan untuk melayani Dia. Ya. Berikan apa yang kita miliki, apa yang kumiliki akan kuberikan kepadamu. Sama seperti Petrus dan Yohanes waktu dia mau tefilah di Beit Hamikdas, di dalam Kisah Rasul 2. Kau melihat apa yang aku miliki akan kuberikan kepadamu, demi nama Yeshua orang Nazaret yang kuberitakan, bangkit dan berjalan. Nah, itu bangkit dan berjalan. Dia memiliki gemilut khasanya. Dia memiliki ahava, sehingga orang yang sakit itu langsung kuasanya terjadi dan sembuh. Nah, itu juga. Ya. Apa yang kita miliki, talenta, apa yang kita miliki, skill, kemampuan yang Tuhan berikan, ya, luar biasa. Di sini skill dan kemampuan yang kita bisa lihat bersama juga luar biasa. Musik yang Tuhan urapi, semua, ya, worship leader, singers, ya, semua bagian multimedia itu adalah sama juga dengan yang terjadi di Mishkan, Bapak Ibu. Itu paralel, ya. Ketika kita beribadah itu ada semua, karena semua itu harus diselenggarakan. Kita nggak bisa, kita ibadah nggak melakukan apa, tidak, semua dipersiapkan. Sama dengan Mishkan, kemah suci. Ya. Penerangannya, tempatnya, kebersihannya, alat-alatnya, kemudian pelayanannya, itu kan sesuatu yang memang Tuhan tetapkan, yang Tuhan berikan dalam tiap-tiap pribadi kita. Skill, kemampuan atau talenta yang harus kita kembalikan dan kita berikan lagi kepada Dia untuk kemuliaan namanya. Amin, Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Kemudian kekudusan dalam pembangunan Mishkan atau kemah suci. Dalam Keluaran 37 ayat 1 sampai 38 ayat 20. Bagian ini menjelaskan secara rinci bagaimana setiap bagian dari Mishkan dibuat, termasuk tadi Aron Kodes, Aron Habrit, ya,
tabut perjanjian, menorah, mesbah, ya, untuk persembahan. Kemudian yang lain-lain, ya, benda-benda yang ada di kemah suci. Jadi Aron Kodes atau Aron Habrit atau tabut perjanjian itu menggambarkan, melambangkan kehadiran Elohim, kehadiran Torah yang kudus itu hadir, ada di tengah-tengah umat. Menorah itu melambangkan terang Elohim, menerangi kehidupan kita. Mesbah melambangkan, mencerminkan pengorbanan, sacrifice, ya, dan pengudusan diri kita di hadapan Elohim. Itu mesbah. Tirai dan tiang-tiang menunjukkan batasan antara kekudusan dan dunia-dunia yang sekuler, yaitu tirai-tirai. Ada ruang kudus, ruang maha kudus, ruang kudus, dan kolam pembasuhan, mesbah, semua itu diberikan tirai. Jadi kita membangun kehidupan yang kudus, kita juga memerlukan disiplin, ketaatan, penghormatan terhadap batas-batas yang Tuhan sudah berikan. Makanya ketika sahabat berakhir, Amavdil ben Kodes Lechol, diberkatilah dia memisahkan antara yang kudus dan yang tidak kudus. Yang tidak kudus berarti yang Prophet Day itu artinya bukan buruk, tidak, artinya ini Syabat kudus. Hari-hari lain kita bekerja, bukan tidak kudus, tapi beda dengan Syabat, begitu maksudnya. Tetap Tuhan berkati, ya, 6 hal yang kita lalui dalam pekerjaan kita. Maksudnya begitu. Ya, Syabat sebagai fondasi dan kehidupan rohani, ya. Kemudian jemaat juga diberikan hati untuk memberikan sesuatu dengan kerelaan hati dalam pekerjaan Tuhan, ya. Kemudian kesatuan dalam membangun tempat kudus. Bahwa kenapa Tuhan memerlukan miskan? Karena memerlukan kemah suci. Tuhan mau hadir, sekinahnya, kemuliaannya mau hadir di tengah-tengah umatnya, supaya kehadirannya dia bisa dirasakan oleh seluruh umat Israel. Dia hadir, dia mau bersekutu dengan umatnya. Dia mau ada di situ supaya umatnya bisa bersekutu, ya, bisa sama-sama menikmati kehadiran Elohim, kekudusannya. Kemanapun dia ada, kemanapun bangsa Israel pergi, ya, tabut perjanjian tetap dibawa semua. Nanti ketika awan itu berhenti, baru mereka membangun kembali untuk berkemah di situ dan dipasang kembali kemah suci di situ. Jadi betapa Tuhan ingin dia juga hadir di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Bapak Ibu, itu penting sekali, ya, bagi kita, sehingga kita bisa melihat Tuhan yang hidup, Elohim Chaim, yang hadir dalam hidup kita, memberdayakan kita, memberkati kita. Karena apa? Karena dia ada di tengah-tengah umatnya. Kalau dia tidak ada di tengah-tengah umatnya, bagaimana dia bisa memberkati umatnya? Begitu. Dalam Brit Hadasa, Rav Saul juga mengajarkan di dalam komunitas orang percaya, ya. Jemaat pertama di Yerusalem, jemaat yang dibangun, jemaat yang ada, Rasul Paulus diutus. Dia memang pergi ke tiap-tiap kota, ya, untuk membangun jemaat. Kemudian dia berkeliling untuk menilik tiap-tiap jemaat sambil menguatkan juga, sehingga jemaat itu boleh terus bertumbuh. Jemaat itu boleh terus bertumbuh dan menjadi kuat, ya, menjadi kuat. Rav Saul dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17 mengajarkan bahwa komunitas orang percaya, kita adalah Bait Elohim, tubuh kita adalah Bait Elohim, di mana Roh Kudus, Ruach HaKodes berdiam. Ya, jadi pergunakan tubuh kita untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk sesuatu yang sia-sia, yang fana. Ini juga menunjukkan bahwa konsep miskan sebagai tempat kediaman Elohim itu bisa diwujudkan dalam satu komunitas secara assembly, secara bersama, dan juga secara pribadi kita. Karena kita adalah tubuh Kristus, ya, kita adalah bagian tubuh Kristus. Jemaat itu adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus adalah tubuh Mesias maksudnya, ya. Karena itu kan sering digunakan istilah tubuh Mesias. Mesias itu kepala, ya.
Mesias adalah kepala dan semua bagian-bagian tubuh Mesias adalah jemaat yang akhdud, yang menyatu di dalam keharmonisan. Dalam Vayakhel setiap anggota bangsa Israel berkontribusi. Ya, tadi kita sudah lihat ada keahlian yang diberikan, ya, ada kemampuan, kemahiran dalam membangun miskan oleh Betzalel dan Oholiab. Tentu mereka tidak sendiri, tentu mereka akan membantu mereka dalam merancang miskan, merancang kemah suci. Dalam Efesus 4 ayat 11-16, Rasul menjelaskan bahwa tubuh Mesias terdiri dari banyak anggota yang memiliki karunia yang berbeda, tetapi bekerja bersama-sama untuk membangun komunitas yang kudus. Ya. Membangun komunitas yang kudus, dari padanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan yang tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Ya, itu ada surat Paulus dalam Efesus 4:11 ayat 16. Jadi seluruh tubuh yang tersusun rapi sama dengan miskan yang tersusun rapi menjadi satu bagian yang indah, ya, yang akan digunakan untuk apa? Untuk pelayanan kepada Elohim. Jemaat kepada Elohim, sehingga apa? Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Seperti miskan yang dibangun dengan keterlibatan semua orang, demikian pula komunitas orang percaya itu dibangun bersama-sama dengan partisipasi bersama-sama, dengan kesatuan iman, kesatuan kasih, kesatuan akan pengharapan, sehingga itu boleh terwujud, ya, seperti kita saat ini pun itu boleh terwujud karena ada kesatuan hati, ya, ada talenta yang disatukan bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk membangun miskan. Amin, saudara. Ya. Roh Kudus memberikan berbagai macam karunia kepada orang percaya. Tidak mungkin setiap orang percaya tidak punya talenta atau tidak punya karunia. Saya percaya bahwa tiap-tiap kita pasti memiliki talenta, yang memiliki karunia yang Tuhan berikan. Tetapi bagaimana kita mengembangkan talenta dan karunia yang Tuhan berikan supaya itu bisa efektif, sehingga itu bisa bekerja dengan luar biasa dalam komunitas. Ya, kita minta pimpinan Tuhan. Ya, jangan malu, jangan takut. Bapak Ibu saudara sekalian yang punya talenta apapun, ayo kita berikan untuk apa? Untuk membangun miskan, untuk membangun pelayanan bagi pekerjaan Tuhan. Kita harus membangun kerajaan Elohim di atas muka bumi ini, ya. Jadi jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kerajaan surga Malkut Adonai Malkut Syamaim itu bukan hanya di surga, tetapi juga ada di bumi. Pada saat kita hidup, kita bekerja, kita bernafas, kita melakukan segala sesuatu ada di bumi, dan itu harus dilakukan dan dikerjakan di bumi dengan kebersamaan, ya, dengan kesatuan hati, dengan kasih, dengan iman, dengan pengharapan. Jadi 4, ketaatan dan kesatuan dalam membangun miskan. Kita melihat bahwa kehadiran Elohim akan dinyatakan, kemuliaannya akan dinyatakan di tengah-tengah kita, dan kita akan melihat kemuliaan itu, dan orang lain akan melihat kemuliaan Tuhan itu pada saat ada kesatuan hati, pada saat ada kasih yang dinyatakan, iman, emunah kita, bitachon kita, pengharapan kita. Tuhan akan nyatakan itu, akan membuat mujizat. Tuhan akan membuat perkara-perkara besar yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa pembangunan miskan dalam Parashat Vayakhel itu mengajarkan kita prinsip-prinsip dari kehadiran Elohim, keharmonisan, karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan kepada semua kita, ketaatan, kesatuan hati, pengharapan, yang juga diajarkan oleh Rabi Shaul, Rav Shaul dalam Brit Hadasah. Ya,
Seperti Saul kata, yang ku kehendaki adalah seperti dia. Dalam kebangkitan serupa. Itu luar biasa, saudara. Diajarkan oleh Rav Saul dalam Brit Hadasah. Miskan di zaman Mose juga adalah gambaran awal dari apa yang digenapi di dalam tubuh Mesias dan komunitas orang percaya yang kini menjadi tempat kediaman Elohim. Tubuh kita, komunitas kita, keluarga kita, Elohim hadir sekinahnya di sana dan memberkati hidup kita. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pelajaran tentang Syabat dan tentang Miskan. Kehadiran Elohim di dalam tempat yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami melihat kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan. Ketika kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam hidup kami, di dalam komunitas Torah, di dalam keluarga kami Tuhan, kami melihat berkat akan mengalir, kekuatan, pemulihan, kesembuhan akan terjadi dalam hidup kami ya Bapa. Terobosan-terobosan akan terjadi ya Tuhan. Sebab kami melihat dengan iman kami Tuhan, oh Tuhan bekerja luar biasa di akhir zaman ini ya Tuhan. Sesuatu yang besar akan terjadi yang akan menggoncangkan dunia ini. Tetapi kami melihat dan kami percaya itulah perbuatan Adonai Elohim kami yang dahsyat dan perkasa. Bahwa Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi satu kali kelak. Dan Tuhan akan menyatakan dirinya bahwa hanya Engkau yang kudus, yang patut disembah, dipuji, dimuliakan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, untuk pengajaran Torah. Biarlah kami boleh memegang perintah-perintah-Mu. Dan perintah-perintah-Mu itu yang memisahkan, menguduskan hidup kami, membawa kami untuk kami boleh melangkah maju Tuhan, membangun kerajaan-Mu di atas muka bumi. Kemuliaan nama-Mu dinyatakan. Terpujilah nama-Mu, berkati kami sekalian, berkati jemaat-Mu Tuhan, kuatkan kami untuk tetap bergandengan tangan satu dengan yang lain Tuhan, sehingga kami boleh menjadi umat kesukaan Tuhan. Dalam nama Yeshua kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan. Jemaat, arahkan hatimu kepada Tuhan. Eloheinu ve'Elohe avotenu barakenu v'beracha המשועשת בתורה כתובה על ידי משה עבדך, האמורה מפי אהרון ובניו כהנים עם הקודשך כאמור, יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויקונך, אישה אדוני פניו אליך והשם לך shalom. Amen. Adonai memberkati engkau dan melindungi engkau. Adonai menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Adonai menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan di ladang. Diberkatilah bakul dan adonanmu. Diberkatilah buah kandunganmu. Diberkatilah engkau ketika engkau keluar dan ketika engkau masuk. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak akan turun pada saat engkau memegang seluruh perintah Adonai Elohim dan melakukannya dengan setia. Kiranya Yeshua HaMashiach akan membawa engkau kepada orang-orang yang tepat, yang akan melengkapi dan memberkati hidup baik pria maupun wanita. Kiranya Ruach HaKodes akan membawa engkau boleh terus berjalan di atas jalan raya kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagimu. Anugerah dan kasih karunia dari Bapa Adonai Elohim kita dan dari cinta kasih dari Yeshua HaMashiach kepada jemaat dan persekutuan dalam Ruach HaKodes menjadi bagian kita mulai saat ini sampai Maranatha, Yeshua Mesias kita datang yang kedua kali. Dan semua jemaat katakan amin. Amin. Sahabat shalom. Baca. Afi saudara Awe
Shabbat Shalom, Muslim Malaysia. Selamat kita bertemu kembali dalam Afoda Syekh Haritz Sabat. Baruch Hashem, kita bersyukur bulan ini juga adalah bulan Adar. Bulan Adar adalah bulan sukacita. Ya, Mesi Nikhnats di Adar. Jadi ada sukacita. Ya, kita merayakan Purim tahun lalu. Matohu Ohalecha Yaakov Miskenotecha Israel Matohu Ohalecha Yaakov Miskenotecha ואני ברוב חסדך אבוא ביתך אסתחווה לקראת קודשך ביראתך מה טובו אוהליך יעקב מסכנותיך ישראל מה טובו אוהליך יעקב מסכנותיך ישראל אדוני מעון ביתך ומקום משכן כבודך משכן כבודך ואני אסתחווה בערך אברך לפני אדוני אוהליך יעקב מסכנותיך ישראל מה טובו אוהליך יעקב מסכנותיך ישראל ואני תפילתי לך אדוני את רצון אלוהים ברוך חסדך אלוהים ברוך חסדך ענני באמת יישך מה טובו אוהליך יעקב מסכנותיך ישראל מסכנותיך Israel. Dan aku kiranya doaku kepadamu Adonai boleh diterima Elohim dalam berkat kasih setiamu yang besar. Jawablah aku dalam kebenaran keselamatanmu. Amin. Haleluya.